Nah, umat Islam harus segera mendudukkan ini. Saya sudah berulang kali katakan, umat Islam bukan umat sekuler. Politik itu bahagian dari ajaran Islam. Tetapi nan suruh puapu nak boleh hado di masjid. Peran dan fungsi kau nan harus wak dudukkan balik. Nah, kalau lah duduk pada itu, tinggal pertanyaan wak lain. Untuk amu saji kau diaduan. Kau nambah heboh ke patang perkara samudra ilahi. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Kalau sudah dia dikatakan masjid, apa kriteria masjid di dalam syariat? Sejauh yang saya telusuri dalam berbagai hadis, kita temukan bahwa masjid di dalam syariat yang muncul hanya dua saja. Yang pertama masjid jami', yang kedua masjid qaum. Masjid jami' cik, masjid qaum cik. Masjid jami' adalah masjid yang tidak dikelola secara khusus dan dibangun oleh kaum tertentu. Kategorinya seperti Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan masjid-masjid lain di masa Rasul dinisbahkan kepada kabilah yang membangun. Nah, contoh Masjid Quba disebut juga dengan Masjid Bani Amr bin Auf. Kemudian ada Masjid Jumu'ah tidak jauh dari Masjid Quba. Diriwayatkan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam awal melakukan Jumat di Madinah. Itu adalah Masjid Bani Salim bin Auf. Di situ pusat dakwah yang dijalankan oleh As'ad bin Zurarah bersama Rasul utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair al-Abdari sebelum kehadiran Nabi. Nah, ketika Nabi berangkat dari Kuba di hari Jumat pagi, sampai di situ tiba waktu zuhur dan beliau lakukan salat Jumat pertama. Diriwayatkan itulah masjid yang pertama sekali Nabi salat Jumat sampai hari ini disebut dengan Masjid Jumu'ah. Itu Masjid Salim Bani Salim bin Auf. Begitu juga Masjid Al-Qiblatain yang masyhur hari ini disebut Masjid Bani Salimah. Kemudian juga ada Masjid Al-Ijabah di belakang Masjid Nabawi, arah ke utara tapi cenderung ke timur. Itu adalah Masjid Bani Muawiyah. Dan setiap kabilah-kabilah termasuk di area yang disebut Masjid Sab'ah sekarang itu ada juga masjid di situ, juga Masjid Qaum. Nah, jadi karena itu di dalam sejarah masjid di dalam Islam kita hanya temukan dua masjid, yaitu Masjid Jami', masjid yang menghimpun seluruh orang, tidak dinisbahkan kepada kabilah tertentu. Walaupun kita mesti memberi catatan, Masjid Nabawi ini kan berdiri di dalam perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah, kalau dalam awak di Minang, itu adalah kaumnya dari Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ibunya Salma berasal dari Bani Najjar. Itu makanya kalau kita membaca sejarah, di saat onta Nabi ditarik-tarik oleh setiap kabilah agar singgah bermalam di kabilah mereka, Nabi kan menyuruh utruku, biarkan, utrukuha fa innaha ma'muratun, sesungguhnya unta itu diperintah kini itu. Dan duduklah unta tadi tentang Masjid Nabawi dan kini. Akhirnya sepakat sahabat, hunal masjid wa huna buyutun Nabi. Di sini masjid dan di situ rumah Nabi. Nah, Nabi kan mengecek ketika itu, aina daru qaumina, di mana rumah dosana awak, artinya kaum kita. Makanya tampillah Abu Ayyub. Di Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah keturunan Salma dari Bani Najjar. Itulah nama membawa Nabi malam ke rumahnya sampai nanti masjid selesai.
Nah, tetapi Nabi SAW tidak menisbahkan masjid itu kepada Bani Najjar, dan sahabat sepakat menisbahkan Nabi itu kepada beliau. Karena itu disebut Masjidun Nabi, Masjidi hada, kan begitu nisbahnya. Masjidku ini, Masjid Nabi, samperan dan fungsiku, dan harus wak dudukkan balik. Nah, kalaulah duduk pada itu, tinggal pertanyaan wak lain. Untuk amu saji ko dia doan. Ko nambah heboh ke patang perkara samudra ilahi. Nah, jale musaji tidak dibangun untuk pariwisata. Tu jale itu satu. Kalau adonan model itu terbuat dalam perdanya, arubahlah capek. Masjid tidak dibangun untuk ikon pariwisata. Sebab masjid di dalam hadis itu kan banyak buya-buya baca di mimbar tu. Membana masjidan, adonan tinggal tu lillahi. Nah, dikatanya kalimat itu jangan sampai lupa. Jadi membana masjidan lillahi banallahu baitan lahu atau mislahu fil jannah. Jadi karena itu masjid harus dibangun dengan niat membangun rumah Allah. Nah, jadi masjid bisa menjadi fasilitas objek pariwisata, tapi masjid bukanlah objek pariwisata. Jadi kalau dijadiannya objek pariwisata, bahaya waktu itu. Masjid tetap harus dalam fungsinya. Dia dibangun karena Allah dan dia adalah rumah Allah. Artinya rumah yang di dalamnya diagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Itu tujuan utama. Walaupun nanti fungsi masjid itu tidak sebatas untuk beribadah mahdhah saja, iya. Tetapi fungsi utama ini tidak boleh batal karena fungsi-fungsi yang lain. Tak boleh. Oh, masjid bisa untuk rapek, iyo. Tapi jangan dek karena rapek solat 5 waktu ditunda. Nah, jadi itu dan harus. Jadi setiap orang yang menyusunkah aturan masjid berbagainya, harus dia mengetahui bahawa fungsi utama dari masjid itu, sebagaimana dalam firman Allah, perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, antahira baitiya lit-taifina wal-akifina wa ruk'ai sujud. Kemudian dalam ayat wa'adzinallahu fi buyutin, Allah mengizinkan di rumah-rumah Allah untuk diangkat disebut namanya. Artinya apa? Fungsi utama dari masjid, fungsi utamanya adalah untuk apa? Untuk beribadah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk objek pariwisata. Jadi keberadaannya di tempat pariwisata tidak sebagai objek, tapi sebagai fasilitas. Nah, jadi bedakan. Nah, korak dibuat musaji sangat rancak beko. Kamasuk dipungut lo piti masuk begitu. Beresiko itu. Jangan dia jadi objek. Dia tetap dibangun untuk tujuan utamanya. So kalau kita jadikan itu sebagai objek, awak tekanai di hadis alamat qiyamus sa'ah. Buya-buya masih apa kan hadis itu? Tanda kiamat itu tiba. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Nah, kalau awak cari syarah hadis itu, orang mulai membangga-banggakan masjid mereka, berbangga dengan keindahannya, keelokannya, kecantikannya, zakharif hiasannya. Nah, kalaulah jadi objek, tentu itu nak menjadi tumpuan lain. Sebab kalau jadi objek, tentu rancak dicelik orang lain, bau kirannya, bau menaranya, bau bantuannya dan berbagai macam. Karena itu jangan pernah digeser.
tujuan utama masjid adalah untuk iqamati sya'airillah bil ibadah, dengan ibadah menegakkan syiar agama Allah. Itu tujuan utamanya. Nah, tujuan-tujuan yang lain itu tujuan-tujuan yang mendampingi tujuan ibadah. Jadi ada orang perlu dibahas mungkin, nah, misal semalam itu tentang peran politik masjid. Wah, kau kan sensitif kini kau. Entah lagi bulan Juni tiba kau. Nah, umat Islam harus segera mendudukkan ini. Saya sudah berulang kali katakan, umat Islam bukan umat sekuler. Politik itu bahagian dari ajaran Islam. Tetapi nan suruh puapu nak boleh hado di masjid. Nah, karena itu perlu aulawiyat dibuat senarainya, ko fungsi utama, fungsi kedua, fungsi ketiga. Jangan sampai dek mengajar dan sunat tinggalan dan wajib. Nah, politik seperti apa yang bisa hadir dalam masjid? Itu tidak sadonya sebab politik kau bersirabui gini kau. Bakal lebih tidak hitam putih saja, ada nan abu-abu bagai. Nah, karena itu perlu ada pembahasan ahkam. DKM adalah lembaga yang dibentuk untuk apa? Untuk menjalankan, membantu berjalannya peran dan fungsi utama itu. Itu lebih utama. Artinya apa? Indakna banyak pitih kastalata, tapi peran ibadah kalau berjalan itu sukses tu DKM. Daripada pitih banyak, DKM pandai mencari pitih, dan jadi imam ndak ada, ketubah ndak datang, khatib lah kalim pasingan. Nah, azan sembarang senan azan saja. Nah, itu ndak sukses itu. Nah, jadi harus balikkan balik sebenarnya. Peran utama dari DKM itu adalah menyukseskan fungsi utama. Nah, siapa yang bertanggung jawab pada fungsi utama? Nah, itu nih. Nah, membantunya DKM bertanggung jawab siapa? Itulah nanti sejak dulu mengingatkan setiap masjid itu harus ada ulama di dalamnya. Ulama itulah penanggung jawab ibadah itu laiku sesuai menurut tuntunan syarak pelaksananya atau tidak. Nah, itulah yang disabut-sabut di orang kini imam besarkah. Di Minang dahululah didudukkan, cuma ditinggalkan. Jadi mau kecen pengelola masjid di Minangkabau sebenarnya suruh ke belakang, tak perlu ke Jogokarian pai belajar itu. Seharusnya nyobalik saja konsep nala berjalan di Minangkabau. Kau indak pai kini ana mau ndak studi banding namanya deh. Studi tiru namanya kini. Lah berubah namanya, mudah-mudahan berubah lo hasilnya. Nah, berubah namanya. Kecabuk. Wah, lah sibuk pula bercerita. Ya, aduh masjid nol kasnya. Mungkin rancak untuk di sinan. Lun tentu untuk mensaji awak lain. Baka itu musaji situ tu nol, nyu ada badan usaha dan bisa pemasukannya terukur. Kalau di awak dinolkan gaji garin bulan mungku kemah. Jadi nyu mungkus bayang-bayang dan sepanjang badan kok. Nah, jadi tidak sado studi tiru, sado ditiru. Mau kecekan masjid buka 24 jam. Musaji nan nan panuh dek jamaah, nan rutin pengawasan. Kalau kini 24 jam tu buka, mik hilang. Kota amal hilang. Jadi ada langkah-langkah baru sampai ke situ itu. Jadi tidak asal nampak rancak ditiru saja. Nah, jadi karena itu kalau mau mencari konsep nan tapi di Minangkabau, di Sumatera Barat, taruhlah ikut daerah inti Minangkabau ada di dalam, balik ke konsep surau. Konsep surau, dan itu tidak ada di luar.
konsep surau itu, masjid itu bertanggung jawab di dalamnya seorang alim. Itu dahulu dinamakan buya surau. Ambo itu nambo terima dulu dari nenek ambo, dari mama ambo, dari guru-guru ambo. Di Minangko dahulu indak ado musaji surau nan indak babuya, dan ndak ado buya nan nah, itu dulu. Di kalau di Samo siatu waktu buya itu pasti sudah itu ditanya orang di mana surau buya tu. Nah kini itu nan hilang. Nah ambo kan meminta ke pengurus-pengurus musaji. Kan kadang-kadang adolah nama balik kamu tentu biar lama ngeceknya lah bersurau. Nah bukan itu, bukan satu awak mesti membuat surau, tetapi kembalikan balik peran